Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa meluangkan waktu untuk memberikan materi tentang bagaimana mengisi konten pembelajaran di LMS atau Learning Management System berbasis model. Nah, kurang lebih nanti beberapa menit ya, kita tidak tahu nanti berapa ya, kita alokasikan sekitar 30 atau sampai 1 jam. Kita akan mengisi pembelajaran ini dengan beberapa kompetensi ya. Pertama, bagaimana semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya bisa mengisi konten atau bisa mengisi materi pembelajaran di LMS, juga bisa memasukkan media pembelajarannya di LMS serta mengisi evaluasi. Tetapi sebelum masuk ke praktek ya, atau nanti kita simulasikan bagaimana cara mengisi kontennya, terlebih dahulu yang perlu disiapkan adalah itu perencanaan pembelajaran atau RPP ya. Jadi setiap kita ingin melakukan pembelajaran baik itu online maupun offline, itu kita pasti memerlukan yang namanya rencana pembelajaran ya, atau biasanya disebut dengan RPP. Nah, ini bisa kita gunakan di RPP yang sudah dibuat oleh yang dibuat oleh pemerintah, biasanya ada di buku bahan ajar ya, atau kalian buat sendiri. Nah, untuk kasus perkuliahan kita kemarin, kalian ditugaskan membuat RPP ya, untuk perkuliahan SKIMI. Nah, kemudian bahan ajar yang perlu disiapkan juga bahan ajar. Nah, bahan ajar ini kan kalian buat juga atau kalian siapkan juga, baik itu yang dari pemerintah ya, dan juga dari yang kalian rancang atau desain sendiri bahan ajarnya. Jadi dua persiapan sudah terpenuhi. Kemudian persiapan ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah alat bantu ya, yang memudahkan kita nanti ketika melaksanakan pembelajaran berbasis model ini. Nah, bisa nanti menggunakan media pembelajaran berupa audio, visual, dan sebagainya. Nah, kemarin kan kita siapkan juga, kita tugaskan kalian membuat video presentasi ya. Nah, itu tujuannya nanti untuk kita masukkan ke dalam pembelajaran berbasis model ini ya. Kemudian selanjutnya evaluasi ya. Evaluasi ini perlu kita isi juga supaya nanti untuk mengetahui bagaimana kompetensi siswa itu sudah terpenuhi atau belum. Dari keempat persiapan ini semuanya sudah kalian siapkan pasti ya, selama kalian mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya perintahkan sebelumnya. Nah, ini persiapannya. Adapun yang paling penting nanti itu adalah gimana kita membuatnya ya. Nah, LMS berbasis model model ini adalah suatu software ya, atau learning management system yang diinstal atau dipasang di sebuah website di sebuah hosting, nanti akan dioperasikan sebagai pembelajaran online yang sudah tersistematis ya, namanya learning management system. Nah, dalam kasus ini kita akan mempraktekkan pelatihan atau pembelajaran mengisi konten berbasis LMS berbasis modal ini di e-learning Istrika Montai ACID. Nah, link itu yang akan kalian simpan ya, atau ingat, nanti masuk ke sana untuk mempraktekannya. Di mana website itu kita sendiri atau saya sendiri yang mengelolanya gitu ya. Jadi memang website ini masih belum belum resmi digunakan untuk kampus kita, tetapi ini sebenarnya sudah siap untuk kita praktekkan. Kemudian
tugas-tugas yang sudah kalian kumpul, itu RPP, evaluasi, materi, dan medianya, bisa kalian akses nanti di link yang ada di sana ya. Itu ada link RPP dengan link materi SKI. Nah, di situ semuanya sudah persiapan-persiapan lengkap ya, selama kalian mengumpul tugas yang sudah saya berikan. Nanti juga saya akan lampirkan keterangan ini di deskripsi. Mungkin videonya ini nanti saya upload di YouTube, supaya kalian bisa melaksanakan pembelajaran ini kapanpun ya, sesuai dengan waktu dan kondisi kalian, di mana kalian bisa meluangkan waktu untuk mempraktekkan atau untuk mempelajari materi simulasi ini. Langsung saja kita akan masuk ke praktek ya. Nah, jadi yang perlu disiapkan tadi ada beberapa link yang harus kalian simpan, itu tentang link pembelajarannya ya, LMS modelnya. Copy dan paste saja di sini ya. Nah, di sini kalian ya dianjurkan masuk dengan username masing-masing ya. Nah, jika masih belum mempunyai atau lupa password, itu bisa kalian masuk saja di sini ya. Nah, di sini ada sesuai dengan keperluan ya. Bisa, kalau misalnya kalian belum mempunyai akun, bisa jadi di sini daftar baru, atau yang sudah punya akun tapi lupa password, klik lupa password gitu ya. Nah, atau misalnya kalian ingin membuat lagi karena email atau nomor HP-nya sudah diganti, berarti kalian buat baru. Nah, nanti bagi yang sudah saya konfirmasi bahwasanya usernya itu sudah saya alihkan menjadi admin atau teacher ya, yang bisa membuat atau mengelola kursus atau kelas ya. Karena kalau misalnya kalian masuk, itu otomatis status kalian hanya jadi siswa ya. Nah, jadi kalian harus konfirmasi dulu nanti ke saya, supaya username kalian itu saya ubah menjadi guru ya, atau teacher, supaya nanti bisa mengedit konten yang ada di kelas atau kursus yang akan kalian buat ya. Setelah masuk ke dalam website e-learning model ini, arahkan kursor ke tanda situs. Nanti kalau untuk yang bahasa Inggris ya, itu namanya site home atau homepage ya. Kalau untuk mempermudahkan kita, gunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kalian terbiasa dengan bahasa Arab, boleh juga ya, pilih bahasa Arab ya. Nah, ini bahasa Arab. Nah, setelah masuk ke sini, nanti kalian pilih kelasnya ya, kelas masing-masing sesuai dengan tugas yang saya berikan. Nah, sebelum masuk ke sini, mohon diperhatikan dulu persiapan yang sudah saya informasikan di awal, yaitu adalah kayak RPP, kemudian bahan ajarnya, materi, video presentasi, evaluasinya itu. Jadi karena saya ingin nanti akan mempraktekkan kelas 5 ya, jadi kemarin sudah saya buat ya, bagaimana nanti bentuk persiapan atau isi konten yang akan kita isi gitu ya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi bab 2 tentang upaya Nabi Muhammad SAW menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Nah, nanti setiap kelompok guru atau teacher itu atau perorangan nanti akan membuat sebuah perangkat pembelajaran seperti ini ya. Mulai dari buat nanti subjudulnya, kemudian materi
file presentasinya, PPT-nya, kemudian video presentasi dan evaluasinya. Nah, nanti tugasnya itu ini saja ya. Tugasnya itu ini saja membuatnya. Nah, setelah selesai baru nanti kita praktek menggunakannya, yaitu mengoperasikan atau mengimplementasikan e-learning ini di kelas nanti ya. Kurang lebih seperti inilah nanti tugasnya akan kalian laksanakan per teacher ya, atau teacher group. Nah, sebelumnya kalian siapkan dulu ya bahan-bahan atau konten-konten yang ingin kalian isi. Jadi nanti saya ingin mengisi ke B ya, yang ini kan A ya, saya cari yang B. Kelompok 1 2 ya, dan Maulana. Nah, ini buka dulu bahan ajarnya, kemudian buka PPT-nya, kemudian buka juga video presentasinya, kemudian buka yang B ini. Kita cari di sini siapa yang mengerjakan B. Ya, gambarnya perjanjian Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah. Kita cek video belajarnya perjanjian Hudaybiyah. Piagam Madinah, perjanjian Hudaybiyah. Oke. Nah, jadi perjanjian Hudaybiyah kita buka punya Muhammad Said. Ini RPP-nya, kemudian soal-soalnya. Nah, nanti seperti yang dulu pernah saya informasikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan LMS ini ya, dalam kasus ini adalah model itu ada otomatis evaluasi include di dalam sini ya. Jadi evaluasi include dalam sini. Jadi nanti kita akan mempraktekkan bagaimana mengisi konten ya, mulai dari mengisi RPP, materi, file presentasi, PPT-nya, kemudian video presentasi dan evaluasinya ya. Padahal sini harusnya ada kehadirannya atau absensi, cuma tidak kita isi ya, tidak kita isi, kita isi ini saja. Karena sebenarnya absensi itu jika dia mengerjakan maka itu sebenarnya sudah termasuk hadir ya, termasuk hadir. Tapi ada beberapa fitur yang menunjukkan kehadiran ya. Cuma di sini kita skip saja untuk itu ya, karena kita ingin mempraktikkan poin-poin penting saja atau poin-poin yang terkait dengan materi atau isi dari pembelajaran SKINI. Kemudian setelah ini sudah kita persiapkan ya, mulai dari RPP, soal, kemudian bahan ajarnya, PPT sama dengan video presentasinya, langsung kita tambahkan ya poinnya ya, yang subjudul B. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Untuk A nya subjudulnya ini nanti agak ke depan, kemudian konten di bawah sini itu dimasukkan ke dalam ya. Kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, sini pilih, sebenarnya banyak pilihannya ya, nanti tergantung kebutuhan. Untuk pelatih atau untuk praktik ini kita menggunakan interactive content atau biasanya H5P ya. Nah, fitur ini kita tambahkan ya, kita tambahkan.
Nah, nanti masuk ke sini. Untuk deskripsinya kita bisa isi isi seperti yang ini ya, seperti di sini ya. Kita isi ini saja ya. Kita bisa copy ini saja ya. Taruh di sini, kemudian tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, kemudian pilih di sini embed ya, embed ini ya, pilih ini ya. Nah, fitur ini nanti akan mengembed file PDF yang ada di Google Drive yang sudah kita upload kemarin. Nah, kemudian gunakan, kemudian beri judul di sini, ini silabus ya. Kita beri judulnya, karena ini poin B, kita beri judul ini apa judulnya, kita lihat dulu di sini ya. Nah, ini judulnya perjanjian Hudaybiyah. Tidak bisa kita kira terus ini perjanjian Hudaybiyah komitmen damai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, judulnya ini kita beri poin B ya. Ini untuk subjudul. Jadi nanti perjanjian Hudaybiyah, komitmen damai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk ukurannya ini ikuti ini saja ya. Pixelnya ikuti yang ada di default ini ya. Tapi jangan dibiarkan kosong. Kalau dibiarkan kosong itu nanti tidak bisa kita menyimpan ini ya. Jadi isi saja sesuai ini. Nah, ini yang penting, ini kita cari RPP tadi ya. Nah, kita cari ini, kemudian pilih di sini, biasanya ada tombol di sini ya. Nah, sematkan item. Jangan di copy semua, tapi mulai dari HTTP sini ya, mulai dari centang 2 ini sampai ke preview akhir sini ya. Nah, di copy kemudian paste ke source ini ya. Nah, ini biarkan berconteng supaya nanti ukurannya itu bisa dia mengatur sendiri jika tampilannya di HP ataupun tablet. Nah, yang paling penting semuanya ini di skip saja ya. Ini akses ini di skip juga. Nanti di sini saja ya, pilih aktivasi otomatis apabila kondisi terpenuhi. Nah, supaya nanti terconteng otomatis bila dia sudah membuka ini ya. Kemudian setelah selesai semuanya ya, dicek lagi, langsung pilih simpan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Ya, bebas saja ya. Ini kalau nanti kembali lagi ke halaman edit yang pertama tadi. Kalau ini untuk menampilkan seperti apa tampilan setelah kita membuatnya ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, perjanjian ini komitmen. Jadi nanti di sini RPP ya. Di sini RPP ya, kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, ini RPP. Atau di sini bisa juga ditulis RPP ya. Sebenarnya bebas saja, intinya itu bisa jadi tulis deskripsi perkuliahan. Nah, supaya menunjukkan bahwasanya ini adalah rencana pembelajaran yang akan kita pelajari di materi ini. Nah, setelah selesai kembali lagi ke bab 2, kita klik lagi bab 2-nya ya. Klik lagi bab 2-nya, kita cek ya. Nah, sudah ya. Ini ada sudah muncul. Nah, jadi ini poin A, ini B, ini kan satu kelompok sampai sini ya, ini satu kelompok. Kemudian kita akan membuat materi. Semuanya sama ya, fitur yang digunakan adalah HP5 ya.
kecuali nanti evaluasi. Untuk absensi itu nanti silahkan jika ingin membuat ya, sebenarnya bisa menggunakan ini juga, tinggal di embed nanti absensinya itu misalnya menggunakan Google Formulir ya. Untuk praktik kali ini tidak saya masukkan. Kemudian menambahkan file materi lagi ya, kita pilih sama seperti yang tadi, interaktif konten H5V ya, H5V, kemudian tambahkan. Nah di sini kita mengisi materi ya. Untuk deskripsinya boleh saja di sini kita silahkan pelajari ini atau kita ambil di sini ya. Nah di RPP ini kalau kalian lengkap ada materi ya, kilasan materi. Nah ini kan kilasan materi tentang sekilas tentang perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Nah ini saja bisa di copy ya. Nah di copy saja ini, kemudian pastekan di deskripsinya. Nah ini ya, nah ini dari deskripsinya sini ya. Nah kemudian rapikan. Untuk merapikan ini biasanya kita langsung tekan delete ya, ini spasi kemudian delete, spasi kemudian delete, spasi kemudian delete. Karena ini beberapa baru, kita masukkannya di sini ya, spasi kita delete, spasi delete, spasi delete, kemudian sini spasi delete. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah sebagai berikut ya. Ini ada 2, kita tambah, kita masukkan lagi ini ya. Kita tambahkan saja lagi isinya, copy lagi, kemudian paste di sini. Nah rapikan lagi. Ini bisa kita menggunakan ini ya. Nah ini untuk menggunakan huruf ya, angka ya, daftar urutan angka. Ini yang cuman tombol saja, cuma kayak titik saja ya. Nah kita gunakan ini untuk nomor 1, kemudian ini juga kita klik space ya, enter, spasi, kemudian spasi delete, kemudian enter. Nah, hapus angka 3-nya. Jadi RPP yang dibuat oleh siapa tadi ini, Muhammad Said ya, ini lumayan bagus ya, jadi lengkap RPP-nya. Kalau yang lain tidak begitu lengkap, bisa diedit lagi ketika mengerjakan tugasnya ya. Rapikan lagi ya. Tahun kemudian ini sudah masuk sini. Nah titik ya, nanti kita di sini ditambah informasi ya. Materi lengkap ada di bawah ini gitu ya. Nah, supaya nanti dia mengakses ke bahan ajar yang sudah kita buat. Nah, kemudian ini jangan diklik ya, jangan diklik. Kalau misalnya diklik maka nanti akan muncul semua teks yang ada di sini, dan ini sangat panjang ya. Jadi disarankan untuk materi tidak diklik ini ya. Nah, kemudian kita cari, gunakan embed ini ya, kita gunakan lagi, kemudian use. Nah masukkan
masukkan judulnya dulu ya. Judulnya misalnya materi perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Nah, kemudian di sini kita samakan dengan yang ini ya. After defaultnya saja. Source-nya atau sumbernya kita ambil di bahan ajar nih. Nah, caranya kalian sematkan, copy linknya saja ya. Linknya mulai dari HTTP sampai preview. Copy ya, silahkan di copy, bisa di Ctrl C atau seperti ini ya. Di copy kemudian tempel atau paste di sini ya. Setelah itu sudah nah penyelesaian aktivitas ya, langsung ke sini saja, ganti di aktivitas otomatis ini. Nah, untuk yang lainnya ini mungkin tidak perlu, tapi jika kalian ingin membatasi akses di sini ya. Nah, untuk praktik kali ini cuman ini saja, dan ini pastikan siswa harus mendapatkan nilai ini, jangan diconteng ya, karena ini jika kalian conteng maka kalian akan wajib ya, seorang guru nanti wajib memberi nilai setiap aktivitas siswa. Nah, kalau misalnya siswanya 10, 20, misalnya 10 atau 11 atau 12, tidak masalah, guru nanti setiap dia melaksanakan membaca atau melaksanakan aktivitas, dia guru mencek gitu ya. Tapi kalau misalnya siswanya 30 atau 40 atau 50 seperti di STK gitu ya, maka akan memakan waktu, sehingga tidak perlu dicontoh ini gitu ya. Jadi cukup yang pilih di bawah sini saja. Setelah itu baru dicek lagi kalau ada yang kelewatkan. Nah, kemudian simpan atau tampilkan. Ini kembali ke kursus awal tadi, kita simpan saja ya, simpan dan tampilkan, supaya kita bisa mencek apakah ada yang kurang atau yang belum pas gitu ya. Nah, sudah muncul nih. Nah, jadi ini materinya itu nanti begini ya. Jadi siswa bisa membaca, kemudian nanti untuk tambahannya di sini ada kita bukunya. Nah, kalau bisa nanti di sini dijelaskan ya, informasi materi lengkap ada di bawah ini pada halaman gitu. Nanti sesuaikan halamannya, misalnya ini kan halaman 6 sampai berapa gitu ya. Sesuaikan saja, nanti untuk yang kalian melaksanakan itu mohon diberi informasi tambahan di sini ya. Nah, kemudian setelah selesai kita kembali ke bab 2 lagi ya. Masuk lagi ke B sini ya, bab 2 sini. Nah, kemudian akan terlihat seperti ini ya. Nah, untuk materi perjanjian Hudaybiyah ini kalian geser, pindahkan ke kanan sekali ya, ini ya, supaya nanti menunjukkan bahwa ini merupakan bagian daripada subjudul B ini. Nah, kemudian memasukkan file presentasinya, sama juga seperti yang tadi ya, seperti langkah sebelumnya, sama saja, klik ini, kemudian pilih interaktif konten H5P, kemudian tambahkan, kemudian masukkan informasi di sini ya sedikit, deskripsi sedikit. Mungkin bisa kita gunakan yang sebelumnya saja ya. Di sini kan ada nih, kita copy yang ini saja ya, cepat. Nah, ini kan silahkan gunakan file PowerPoint tentang mempelajari materi ya. Nah, ini kita ganti jadi perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Kemudian ini tidak perlu diconteng. Nah, kita pilih ini lagi ya,
frame embed. Sebenarnya banyak fitur-fitur yang diberikan oleh ini H5P ini ya, banyak fiturnya. Mungkin kalian nanti jika suatu saat nanti mencoba mempraktekkan banyak fitur-fitur yang lain ya, kalian pilih saja di sini. Ada juga draw and fast gitu kan, audionya ada juga, audio recorder juga ada gitu ya. Sebenarnya banyak di sini ya, tinggal kalian nanti pilih apa saja yang mungkin diperlukan untuk pembelajaran kalian gitu ya. Nah, untuk kali ini kalian bisa gunakan ini saja ya. Kita embed ini, kita gunakan. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Ini kita namai. Nah, ini nanti muncul di sini ya, muncul di sini nih. Nah, mungkin kita namai file presentasi perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Kita namai begitu saja, file presentasi Piagam Madinah. Ini kita ganti perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Perjanjian Hudaybiyah ya. Oke, sudah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian isi ini seperti yang di sini. Kemudian ini juga ya, sampai 3 kali. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini source-nya ini kita cari di sini. Ini video, ini PPT-nya ya. Copy ini ya. Sematkan, kemudian ini. Mulai dari HTTP sampai preview. Kemudian paste di sini. Nah, setelah itu pastikan penyelesaian aktivitas ini, pilih aktivitas otomatis ya. Kemudian simpan tampilkan untuk mencek ini, simpan kembali ke kursus. Jika kalian merasa yakin itu sudah pas, maka pilih ini ya. Nah, tapi ya tadi memang kita harus pastikan dulu supaya ketika digunakan atau di share ke siswa itu sudah tidak ada kesalahan lagi. Ini isi materinya ya. Nanti kalau boleh juga nanti kalian tambahan informasi di sini, misalnya silahkan perhatikan untuk materi Hudaybiyah pada slide 1 atau slide 2 gitu ya, atau slide 3 gitu. Nah, nanti Hudaybiyah di sini kan ada slide keberapa nih. Nah, gitu ya. Boleh diberi informasi tambahan di keterangan deskripsinya sini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai ya. Sudah bagus. Kita kembali lagi ke bab 2. Kemudian pastikan lagi ini masuk ke dalam ya, pindahkan ke kanan. Nah, samakan dengan, sejajarkan dengan yang ini. Nah, setelah itu kita menambahkan video presentasi. Video presentasi juga hampir sama seperti yang tadi. Bedanya nanti source-nya saja ya. Alamat ya. Alamat URL yang akan kita tampilkan. Nah, di sini nanti mengharuskan kalian mengupload ke YouTube ya. Karena kalau tidak salah kita tidak bisa mengembed format video jika kita menggunakan ini ya, video interaktif. Tapi kita nanti mencoba menggunakan ini dulu ya. Kita coba praktekkan menggunakan frame embed ini ya. Apakah berfungsi atau tidak? Kalau nya berfungsi berarti kita tidak perlu mengupload ke YouTube. Karena biasanya memang saya menggunakan ini kemudian mencari videonya di YouTube gitu ya. Atau nanti untuk tugas kalian upload dulu di YouTube, nanti gunakan ini ya. Nanti saya akan mencoba mempraktekkan yang ini dulu ya, video interaktif ini dulu ya. Nah, jadi kalian siapkan dulu video YouTube-nya sembarang aja ya. Video YouTube-nya sembarang aja dulu karena filenya belum saya upload.
Di sini perjanjian, kita cari perjanjian Hudaybiyah ini ya. Kita pinjam video orang dulu ya. Nah, ini pilih video interaktif ini ya, klik kemudian gunakan. Nah, di sini di sini keterangannya bisa kita tambahkan seperti di sini ya. Keterangannya silahkan. Oh, ini sama nih. Kita ganti nih ya. Kita ganti. Sini keterangannya. Silahkan video presentasi tentang perjanjian Hudaybiyah ya. Perjanjian Hudaybiyah untuk membantu mempelajari materi Anda gitu ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan videonya ya. Nah, klik di sini. Nah, klik sini videonya. Tapi sebelum itu kalian copy dulu di sini ya. Nah, pilih salin ini ya. Ini alamatnya. Salin ya, klik di sini saja, kemudian tempel di sini nih. Nah, ini kan video YouTube. Kalau ini fitur untuk mengupload, kalau mengupload kan lama di sini ya, dan biasanya bufferingnya lambat karena server yang digunakan server e-learning ini. Kalau di sini kan di YouTube, sehingga kita tidak perlu menggunakan data server untuk mengakses video ini ya, karena video ini berjalan di server YouTube. Nah, insert saja ya. Nah, interaktif video ini di sini ada beberapa fitur yang harus kita setting. Hide title ini kan untuk menghilangkan title, tidak perlu ya. Short description ini kalau misalnya kalian ingin memberikan penjelasan ya, penjelasan. Image ini tampilan awal sebelum play ya. Nah, kalau sini kalau memerlukan subtitlenya, nah di sini behavior settingnya di sini ya, sini yang paling penting. Nah, pastikan ini auto play ya, supaya nanti ketika membuka langsung play gitu. Nah, loop video ini artinya settingan mempercepat atau segala tombol-tombol yang ada di ini tidak perlu muncul ya, kita biarkan saja tidak berconteng supaya yang menonton tidak bisa mempercepat atau skip ya. Ini operate solution ini tidak perlu ya. Kemudian retry-nya ini tidak perlu juga. Kalau replay ini bawah saja ya. Ini kan mencoba lagi. Kemudian ini tidak perlu ya. Ini mempercepat tidak perlu. Ini tidak perlu juga. Kemudian sudah ya. Cukup itu saja ya, autoplay. Tapi jika kalian tidak mau mengatur ini juga bisa di skip saja. Nah, saya biasanya mengaturnya di sini, dan untuk memulainya di sini memang start dari awal. Nah, kemudian nilai tidak perlu sampai ke sini ya. Penyelesaian aktivitas ini seperti yang sebelumnya, aktivitas otomatis, biarkan seperti ini saja. Langsung simpan dan tampilkan. Oh, judulnya belum ya. Judulnya di sini kita tulis video presentasi materi perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Perjanjian Hudaybiyah. Oke, kita simpan dan tampilkan. Udah begini ya.
jadi tidak ada fitur melambat supaya dia tetap beraktivitas. Dan ini satu sebenarnya tertinggal Di tahun ke-6 setelah hijrah. di sini ada, seharusnya ada tombol bintang di sini, mungkin kita edit lagi ya, supaya siswa ya harus menyelesaikan videonya itu baru aktivitas dia menonton itu dianggap selesai. Ini ya, kita tambah interaksi. Ya, kita ganti ke sini, kita ganti ke sini. Nah, ini harus Di tahun ke-6 setelah hijrah, tepatnya pada bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad SAW setelah selesai kembali lagi ke sini ya. Nah, kemudian kita pindahkan ke kanan. Nah, ini menggunakan video dari YouTube. Nah, jika kalian videonya hanya dari sini ya, nih, dari Google Drive ya, ini videonya dari Google Drive. Kita coba di sini menggunakan video Google Drive, bisa atau tidak ya. Kita masuk ke sini ya. Tambahkan, kemudian kita isi dengan kalimatnya yang tadi saja ya. Supaya cepat, kita copy yang ada di sini. Silakan untuk deskripsi kita isi. Kemudian kita coba pakai ini ya, bisa atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa, berarti kalian harus mengupload ke YouTube. Kita coba dulu ya, mudah-mudahan bisa. Sematkan, copy dari sini ya. Kemudian isi di sini video presentasi materi perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Nah, ini
kita taruh di sini dulu ya. Tadi saya sudah mengcopy ini. Nah, ini kita ngikut saja. Sudah diisi semuanya ya. Nah, kemudian pastikan penyelesaian aktivitas ini kita ganti otomatis. Nah, simpan dan tampilkan. Bisa ya. Nah, bisa. Cuma tidak secepat dari YouTube ya. Nah, jadi untuk video presentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam. Kami dari kelompok 2 yang beranggota YouTube. Jadi kalian upload saja videonya ke YouTube dulu. Nah, baru nanti di embed ke sini supaya mempermudah ini. Jadi ada dua alternatif nanti ya. Ini pindahkan ke kanan. Jadi di sini ada dua alternatif, bisa menggunakan Google Drive, video Google Drive, atau video dari YouTube. Pilih salah satunya, jangan keduanya ya. Ini kita hanya sekedar simulasi. Jadi pilih dari YouTube gitu ya. Ini setelah selesai di sini baru kita masuk ke evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini sedikit berbeda karena fitur yang kita ambil atau kita pilih itu adalah quiz ya. Ini quiz ini kemudian kalian tambahkan ya, nah di sini kita namai evaluasi saja ya, evaluasi gitu, evaluasi. Oh, tidak, di sini ada, di sini kita tambahin saja ya, evaluasi materi perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Ini evaluasinya. Deskripsinya di sini bebas saja ya. Bisa menggunakan misalnya silahkan jawab soal-soal berikut ini atau apapun itu ya. Nah, nilainya ini nanti dibuatin saja ya. Kemudian yang paling penting itu ini ya, aktivitas ini atur otomatis gitu ya. Nah, yang lain dibiarkan saja, simpan dan tampilkan. Nah, ini baru membuat tasknya ya. Nanti mengisi kuisnya atau mengisi soalnya, kalian harus klik edit ya. Nah, klik edit kemudian tambahkan. Nah, di sini sebelumnya nilai tertinggi atur dulu jadi 100 ya. Nah, atur dulu 100 kemudian simpan. Atur dulu 100 kemudian simpan. Nah, kemudian di sini baru tambahkan soal. Nah, di sini ada 3 fitur, ada 3 pilihan. Membuat soal baru dari bank soal. Dari bank soal itu biasanya soal-soal yang pernah kalian buat ya sebelumnya, itu bisa dimasukkan ke sini, atau acak soal yang sebelumnya itu, tapi acak ini jadi soal di evaluasi ini itu acak yang muncul gitu ya. Muncul itu bisa soal apa saja. Nah, tapi ini biasanya yang acak ini dipakai pada evaluasi semester atau evaluasi bab gitu ya, yang soalnya itu sudah banyak dibuat sebelumnya. Nah, kita pilih ini saja ya. Kemudian, nah di sini juga banyak ya pilihan-pilihan evaluasi yang bisa kita pilih. Bisa esai, numerik, jawaban singkat, mencocokkan, true or false atau benar salah. Nah, tapi kita coba praktekkan soal pilihan ganda saja ya. Nah, pada pilihan ganda kemudian tambahkan. Nah, jadi yang perlu kalian siapkan adalah soal. Nah, soal sini ya. Di sini kunci jawabannya tidak ada, tapi dia menandai yang jawaban yang benar. Oke. Nah, copy soalnya ini, ya. Kita copy saja soalnya ini. Kemudian di sini tulis saja 1 ya, soal 1. Kemudian ini teks soalnya. Nah, ini kan terpisah nih, kalian harus benarkan dulu ya
supaya tidak terpisah. Nah, kalau agar tidak soal tulisannya ini bagus, kalian perhatikan di sini ya penulisannya, apakah ini sudah pas gitu ya, atau mungkin ada salah lagi soalnya. Nah, berarti dirubah lagi kata-katanya yang mungkin jika ini masih begitu janggal ya. Nah, sebuah perjanjian damai antara pihak muslimin dan musyrikin Mekah adalah maksud dari. Ini maksudnya apa ini gitu ya. Kalau misalnya kata-katanya tidak begitu pas atau kurang pas, bisa kalian ganti lagi ya. Nah, kalau menurut saya ini soal seperti ini, pertama yang diedit itu ini ya, nama kota ini harus besar gitu ya. Sebuah perjanjian damai antara pihak muslimin dengan musyrikin Mekah ya, adalah maksud dari definisi ya. Maksud dari apa gitu ya. Ini pertanyaan itu. Nanti redaksinya bisa kalian cocokkan lagi ya sebelum kalian gunakan di pembelajaran. Karena ini maksudnya itu apa aja. Nah, di kebingungan siswa, kebingungan itu jangan sampai. Nah, poin bawaannya ini karena target kita ada soalnya 10 ya. Soalnya 10 nih ya. Kemudian poinnya berarti satu soal itu 10. Nah, jadi poin bawaannya ini harus diisi dengan 10. Jadi bilanya benar itu poinnya 10 ya. Nah, ini umpan balik ini kalau perlu maksudnya ada feedback dari kita ya, dari sistem, misalnya siswa itu benar atau siswa itu salah, tapi tidak perlu diisi, ini tidak masalah. Nah, kemudian untuk jawabannya satu saja ya, karena kita multiple choice. Nah, ini acak ini maksudnya nanti jawaban di sini ya tidak muncul itu berlainan, misalnya si siswa A dengan siswa B itu urutan jawabannya tidak sama. Jadi misalnya kayak begini, si A bertanya ya, misalnya si A bertanya ke B ya, jawaban nomor 1 A, K, B, dijawabnya B misalnya, padahal urutan A, B, C nya itu berbeda ya, berbeda acak gitu, sehingga bilanya anak kecontekan itu akan berakibat fatal ya, pasti salah gitu, karena yang muncul jawaban multiple choice yang muncul itu berbeda-beda setiap kali kesempatan atau setiap siswa membuka soal itu ya. Acak ini kita pilih acak. Nah, untuk pemilihannya boleh ABC saja ya. Nah, baru kita isi di sini pilihannya ya. Nah, karena acak boleh saja kalian tidak mengurutkan jawaban yang benar itu mana tadi ya, jawaban yang benarnya ini ya. Jawaban yang benar itu misalnya A saja misalnya ya. Ini bebas saja karena di sini pasti acak jawabannya ya. Nah, boleh kita di sini perjanjian Hudaybiyah. Kalau ini jawaban yang benar maka harus ditulis di sini 100% ya. Nah, 100% umpan balik tidak perlu ya. Supaya kita cepat saja, umpan balik tidak perlu diisi. Nah, kemudian kita isi lagi untuk Piagam Madinah. Untuk yang kedua ya, pilihan yang kedua. Kemudian pilihan ketiganya sejarah kebudayaan ya. Sejarah dan kebudayaan. Ini sejarah. Di sini kebudayaan. Kebudayaan. Nah, jadi di sini sebenarnya kalian tidak mesti misalnya mengikuti pola yang di sini nih. Misalnya AB-nya ini 5, 6, 7 misalnya kan. Tidak masalah gitu ya. Acak, karena nanti yang muncul itu juga acak ya. Jadi ini bebas saja, kalian mesti yang penting yang benar itu harus dinilai 100. Kalau misalnya jawaban kalian memerlukan gambar, nah di sini tinggal tempel ya. Misalnya jawaban A gambarnya ini, jawaban B gambarnya ini, jawaban C gambarnya ini gitu ya. Atau jawaban video A atau suara misalnya, kalau misalnya mau jawabannya itu suara, ini macam-macam bisa kalian isi ya. Nah, tapi untuk keperluan kita saat ini cukup menulis tulisan saja ya. Nah, yang jelas jawaban yang benar harus dikasih nilai 100%. Yang lainnya tidak ada ya, tidak dinilai. Nah, ini karena pilihannya sampai 5, jangan diberi tanda apapun, dikosongkan saja ya.
supaya nanti yang muncul itu cuman 4 pilihan. Kalau misalnya pilihannya cuma 3, berarti di sini tidak boleh diisi, dikosongkan saja ya. Kalau mau menambahkan lebih lagi bisa di sini ya. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai ya. Sudah selesai, ini sudah selesai satu soal pertama sudah selesai, kemudian simpan. Oke, sudah ya. Nah, kemudian ini benar sudah 10 ya. Nanti ada 10 soal. Bagaimana menambahkan soal selanjutnya? Kalian tambahkan saja di sini ya. Nah, pertanyaan baru lagi. Pilih lagi pilihan ganda. Kemudian di sini nama soalnya 2 saja ya. Kita ambil soalnya di sini, perjanjian Hudaybiyah ditandatangani di daerah Hudaybiyah pada tahun ke apa ini ya. Nah, ini pertanyaannya pertama, penulisannya ya. Hudaybiyah itu harus besar. Ditandatangani di daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan nama ya. Pada tahun ke apa ini, bisa menggunakan begini, titik-titik hijriyah gitu ya, hijriyah gitu ya. Kalau misalnya masehi, tapi kayaknya ini untuk tahun hijriyah ya. Nah, jika seperti ini mungkin lebih mudah dipahami karena tahun ini tahun apa gitu ya, supaya tidak ada pertanyaan. Jadi soal yang baik itu adalah soal yang jika siswa kita itu tidak begitu banyak bertanya tentang soal, berarti kita sudah indikasinya kita membuat soal itu bagus gitu ya. Nah, sudah, kemudian baru isi. Nah, ini poin bawaannya ini kita ganti 10 ya. Kemudian baru di sini lewati saja sampai ke sini. Pilihan pertama di sini kita lihat ada 5, 6 dan 7. Oke. Jadi kita isi saja ya. Ini kita isi 5. Ini kita isi 6 ya. Nah, 6 yang benar tadi ya, kita tandai 100 ya. Kemudian di sini kita beri 7, di sini adalah 8. Kemudian simpan ya. Nah, sudah 2 soal ya, sudah 2 soal. Nah, kemudian ini soal ini ada halaman ya. Ini halaman 1 dan halaman 2. Nah, pastikan halaman ini jangan terpisah supaya setiap kali mengakses itu 1 kali saja ya. Jadi tidak begitu halaman itu misalnya part-part ya. Kecuali misalnya kalian selesaikan dulu part 1 misalnya pilihan ganda, kemudian part 2-nya itu pilih esai gitu ya. Jika kalian ingin atau membagi soal, tapi karena ini kita hanya 1 pilihan ganda, maka halamannya cukup 1 saja ya, supaya nanti ketika muncul itu langsung muncul 10 soal dalam 1 halaman. Nah, jadi klik ini hapus jeda halaman ya, klik ini. Nah, nanti dia akan muncul 1 halaman 2 soal. 1 halaman 2 soal. Dan begitu juga nanti soal yang lain ya. Jika kalian ingin menambah, pastikan ini 1 halaman saja ya. Pastikan 1 halaman dalam 10 soal. Nah, selanjutnya kita praktekkan lagi ya, 1 kali praktek mungkin kita praktekkan 3 soal saja ya, karena kalau kita isi semuanya durasinya lumayan panjang. Jadi mungkin nanti saya contohkan 3 soal saja karena semuanya langkah-langkahnya hampir sama ya. Pilihan ganda, kemudian tambahkan. Nah, kemudian di sini beri nomor 3 ya. Beri nomor 3. Yang ini kategori ini biarkan saja begitu ya. Kemudian mana soalnya tadi? Soalnya ini ada berapa perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah ini harusnya perjanjian Hudaybiyah 1 atau 2 gitu ya. Ada berapa isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sini kita beri yang paling penting tadi poinnya ya 10 ya. Kemudian kita 1, 2, 3, 4
jawaban yang benar ada 4 ya. Ini kita tulis 1, ini kita tulis 2, kemudian ini kita tulis 3, ini kita tulis 4. Yang benar tadi 4 ya, kita beri tanda 100. Oke, sudah. Setelah itu simpan. Oke, setelah simpan, nah jadi ini kan nih halamannya belum tergabung ya, pastikan digabung dulu halamannya menjadi satu halaman. Begitu seterusnya sampai 10 soal ya. Nah setelah ini kalian setelah selesai ya, mungkin bisa langsung saja kalian klik di sini, misalnya selesai ya, kalian klik bab 2. Nah pastikan ini kita masukkan ke dalam ya, ke kanan. Nah sudah ya, ini nanti isi-isinya ini yang dari ini kita hapus saja ya. Nah jadi setiap kelompok mengisi ini ya, mulai ini dari DRPP, ini materi, ini presentasi, ini video presentasinya, dan ini evaluasinya. Nah selesai. Nah ini adalah cara mengisi konten ya di e-learning model ya, mulai dari konten materi, video presentasi, dan evaluasinya. Nah mudah-mudahan bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing ya, terkhusus untuk kelompok 1 ya. Ini harus sudah selesai nanti dalam waktu kurang lebih misalnya 1 minggu ya. Nah, tetap nanti jika ada kendala konfirmasi hubungi saya supaya nanti bisa saya bantu detailnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan langsung ke kontak saya atau di kolom komentar di video ini. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini.